Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita bisa bersikap hormat dan pantas terhadap seseorang yang patut diperlakukan terhormat atau kita anggap orang ini mulia. Tahukah saudaraku, menjadi kehendak Tuhan supaya kita itu bersikap sopan, bersikap patut, hormat terhadap Tuhan. Bersikap hormat berarti menghormati Tuhan dengan benar atau dengan pantas. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus menyembah Tuhan Allah, itu berarti kita harus bersikap sopan terhadap Tuhan, saudaraku. Menyembah ini proskuneo, artinya memberi nilai tertinggi kepada Tuhan. Atau boleh diilustrasikan sebagai mencium tangan, proskuneo itu. Mencium tangan seseorang, itu menunjukkan sikap hormat kita kepada orang tersebut. Itulah sikap hormat atau sopan santun. Kalau kita di adat di Jawa ini juga begitu kan saudaraku. Mencium tangan orang tua, mencium tangan orang-orang yang kita hormati. Atau mencium tangan seseorang yang derajatnya lebih tinggi yang patut dihormati. Maka kepada Tuhan pun kita harus melakukan tanda penghormatan yang pantas sebagai respek kita kepada Tuhan, respek abadi kita. Orang yang gagal menghormati Tuhan tidak akan diperkenankan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Di dalam Lukas 4 ayat 8 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Maka bukan suatu perintah yang boleh dan bisa dihindari. Lebih baik seseorang tidak pernah menjadi manusia daripada menjadi manusia yang tidak mengenal sopan kepada Tuhan. Sebab mereka tidak akan pernah diterima di dalam kemah abadi Tuhan, saudaraku. Seberapa seseorang bersikap pantas terhadap Tuhan, itu sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh seberapa dalam seseorang itu mengenal Tuhan. Maka dibutuhkan pengenalan yang berkualitas atas hidupmu dan hidupku, saudaraku. Pengenalan kita akan Tuhan itu harus sampai di level tertinggi kita. Karena pengenalan tersebut akan menyangkut dua aspek. Yang pertama, pengenalan secara pengetahuan. Secara akali, secara kognitif. Atau segala sesuatu yang menyangkut aktivitas pikiran kita. Supaya kita mengerti akan pengetahuan tentang Tuhan. Artinya kepercayaan diri kita tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir kita. Tentang seseorang atau tentang sesuatu. Dan itulah yang menjadi landasan kita untuk bisa mengalami Tuhan. Dan pengenalan yang kedua adalah pengenalan melalui pengalaman yang real. Rajutan cinta kita dengan Tuhan. Dalam hari-hari hidup. Atau dalam kehidupan yang konkret, saudaraku. Maka dengan demikian, maka rasa hormat kita, kesopanan kita, sopan santun kita kepada Tuhan itu sifatnya akan progresif. Progresif itu begini, saudaraku, mengalami kemajuan. Ada progres, ada kemajuan. Yaitu seiring dengan pengenalannya secara kognitif. Dia kenal secara kognitif. Dia memiliki pengenalan secara kognitif. Dan dia memiliki pengenalan melalui pengalaman hidup real bersama dengan Tuhan. Keduanya dilebur akan menjadikan seseorang berprogres, semakin maju. Dan semua ini merupakan harta abadi, saudaraku. Sebab hal ini menentukan keadaan kekal seseorang. Dan seiring dengan perjalanan waktu, seseorang harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Maka seiring pula pertumbuhan hormatnya kepada Tuhan semakin baik.
Karena orang yang tidak memiliki pengenalan akan Allah, saudaraku, tidak mungkin memiliki kebenaran di dalam tindak tanduk hidupnya. Mereka pasti orang yang tidak pernah menghormati Tuhan dengan patut. Atau boleh dikatakan begini, mereka pasti tidak bersikap sopan kepada Tuhan. Pemazmur berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Itu terdapat dalam Mazmur 14 ayat 1. Salah satu penyebab mengapa seseorang tidak bersikap sopan, tidak bersikap hormat kepada Tuhan, selain mereka tidak mengenal Tuhan, yaitu mereka juga tidak mampu menyentuh hadirat Tuhan. Mereka tidak mampu percaya, mereka tidak mampu menghayati bahwa Allah itu eksis, sebab mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan orang-orang seperti ini hanya menghayati Tuhan secara paksa di gereja atau di dalam pertemuan agama khususnya. Tetapi mereka tidak belajar menghayati, merajut cinta mereka dengan Tuhan, tidak menghayati kehadiran Tuhan di setiap hari hidup mereka. Maka tidak heran kalaupun mereka bergereja, tapi mereka belum menemukan Tuhan. Karena seharusnya walaupun jemaat tidak mampu mengerti dan tidak mampu menghayati kehadiran Tuhan, tetapi gereja menampilkan sebuah kebaktian liturgi yang sungguh-sungguh menampilkan atau merasakan kehadiran Tuhan itu penuh. Maka selalu saya katakan, bagaimana seorang worship leader kalau tidak mampu menyentuh hadirat Tuhan? Bagaimana jemaat dapat menyentuh hadirat Tuhan? Maka selalu saya katakan, worship leader harus punya waktu dengan Tuhan yang sungguh hidupnya harus benar. Hidupnya harus kudus. Karena dia harus memimpin ibadah itu sampai ke gunung Tuhan. Bagaimana seseorang yang hidupnya kotor, tidak kudus, mampu membawa jemaat dan ibadah itu ke gunung Tuhan? Gak bisa, saudaraku. Maka dibutuhkan kekudusan hidup, dibutuhkan ketepatan hidup, dibutuhkan relasi yang kuat. Seorang worship leader, pengkhotbah, semuanya itu benar-benar dalam hadirat Tuhan tiap saat, bukan hanya kalau mau pelayanan. Itu kesantunan seseorang yang bertanggung jawab dengan apa yang dia emban. Ada jam puasa, mendekatkan diri sama Tuhan lebih lagi, bangun relasi kuat, itu harus, saudaraku. Bukan hanya nyanyi, bukan hanya khotbah. Kalau hanya khotbah, kalau hanya nyanyi, semua orang bisa lakukan itu. Bermain dengan teknik vokal, bermain dengan jam terbang, bisa. Tetapi tidak semua orang bisa menghadirkan hadirat Allah kalau dia dalam hari-hari hidup tidak pernah menghadirkan hadirat Allah dalam hidupnya. Karena banyak orang yang berkata ada Allah, tapi sebenarnya dalam hati mereka ada suara tidak ada Allah. Mereka menyatakan percaya kepada Allah hanya di mulut, hanya di gereja, tapi sebenarnya mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada. Hal ini dapat dibuktikan atau nampak dari cara hidup yang mereka lakukan itu sembarangan, saudaraku. Mereka memuaskan diri dengan berbagai kesenangan. Mereka memuaskan diri dengan segala hal yang mereka mau lakukan. Mereka tidak peduli dengan perasaan Tuhan. Inilah sebabnya orang-orang saya sebut dengan ateis praktis. Perbuatan mereka tidak berkualitas di mata Allah. Sebaliknya, saudaraku, orang yang mempercayai keberadaan Allah dengan benar, dia tidak akan mudah untuk berbuat dosa. Bukan hanya dosa secara moral yang kelihatan manusia, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam hati pun, dalam pikirannya, di dalam benak relung hatinya pun dia mulai perkarakan itu. Karena orang yang menghormati Tuhan, yang sopan kepada Tuhan, tidak akan mengizinkan pikirannya tidak kudus. Dia tidak mengizinkan hatinya rusak, karena itu tidak kudus. Mereka akan bersedia kalau batin mereka atau isi hati mereka dikoreksi. Dia minta Roh Kudus terus koreksi. Tolong aku, Roh Kudus.
Dan orang-orang yang bersikap sopan kepada Tuhan akan mempersembahkan segenap hidupnya tanpa batas. Sepanjang waktu dia minta dikoreksi. Supaya dia semakin tepat di hadapan Allah. Dan ia akan memberi yang terbaik dari hidupnya untuk Tuhan. Karena dia tahu persis bahwa apa yang dikerjakannya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, mereka yang berlaku sopan di hadapan Tuhan tidak akan bersifat munafik, pura-pura. Biarlah orang mau ngomong kita munafik. Yang penting Tuhan tahu hidup kita munafik atau tidak, saudaraku. Saya mau ajak kepada jemaat yang mendengar siapapun, saudara-saudari semua. Bersikap tulus saja dalam berdoa, memuji, menyembah Allah. Tulus saja. Gak usah munafik. Tapi orang mau ngomongin kita model apapun, go ahead, jalan. Ingat, kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan juga akan menghormati kita di kekekalan. Maka pertaruhan hidup kita hari ini adalah kita mau dihormati Tuhan. Amin, saudaraku. Maka mulai hari ini hiduplah sopan di hadapan Tuhan. Hormati Dia dengan layak. Hormati Dia dari tindak tanduk hidupmu. Hormati Dia dari relung hati, pikiran, jiwamu. Semua sedetail-detailnya. Supaya suatu hari nanti akan dihormati Tuhan kita di kekekalan. Karena perjuangan kita dimulai hari ini. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati.